Dalam hidupku sebelumnya, aku dikenal sebagai Heavenly Demon, pemimpin terkuat sekte iblis langit. Dengan kekuatanku, aku mendominasi dunia, berdiri di atas bukit penuh tumpukan mayat, mengenakan jubah hitam, memasang ekspresi dingin dan penuh kekuasaan. Tidak ada yang berani menentangku, bahkan mereka yang menyebut diri mereka sebagai pahlawan hanya menjadi abu di tanganku. Namun, meski memiliki kekuatan absolut, hidupku penuh dengan pertumpahan darah, dendam, dan kehampaan. Pada akhirnya, aku kalah bukan oleh musuhku, tetapi oleh kehendak surga. Ketika ia berpikir bahwa segalanya telah berakhir, takdir memberikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, yaitu kesempatan kedua. Cahaya terang menyelimuti kesadaranku. Aku tidak lagi merasakan tubuh lamaku, tidak lagi mendengar suara dentuman perang dan jeritan musuhku. Ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa aku bukan lagi diriku yang dulu. Aku terbangun di tubuh seorang pemuda sekarat dan lemah, yang memakai pakaian pun harus dibantu. Pemuda ini bernama Beok Taesan, putra kedua dari grup pedagang terbaik di kota Wuhan. Dalam pikirannya, ia kesulitan untuk percaya bahwa ia diberikan tubuh yang tak berguna. Semua titik meridian miliknya terputus dan ia bisa mati kapan saja. Tiba-tiba, ia terpikirkan sebuah teknik untuk menyambungkan titik meridian miliknya, yaitu dengan menggunakan kekuatan jiwa secara perlahan. Teknik itu adalah teknik yang ia kuasai di kehidupannya dulu saat menjadi sang Heavenly Demon, yaitu Soul Augmenting Demonic Art. Dan menurutnya, tempat yang cocok menyerap jiwa adalah tempat di mana para pelacur berkumpul. Ia berbicara kepada pelayannya yang bernama Soso kalau ia ingin berjalan-jalan. Soso bertanya, "Benarkah? Kamu mau pergi kemana? Aku akan membawamu kemanapun," ucap Soso. Beok Taesan menjawab kalau ia ingin pergi ke rumah pelacur. Mendengar jawaban dari tuannya itu, wajah Soso memerah, omongannya pun terbata-bata, dan ia menyarankan untuk pergi dengan pengawalnya saja daripada denganku. Sore hari, sang pengawal memberi salam kepada Beok Taesan. Ia bernama Cheon Kyung-wan, sang pendekar elit dari Sword Dragon Corps. Di dalam pikiran Beok Taesan, dengan energi yang begitu kokoh, ia bagai sebuah pedang. Aku bisa merasakan seberapa keras ia berlatih agar sampai di posisinya saat ini. Lalu ia beranggapan tidak mungkin kalau Golden War Merchant sederhana yang ia pikirkan. Lalu mereka berjalan menaiki kuda. Tak sampai 5 menit, sampailah di rumah Bunga Harum, salah satu tempat pelacur terbaik berkumpul di kota ini. Mereka disambut dengan meriah, mendengarkan musik, berbincang, meminum alkohol, sembari dikelilingi perempuan yang cantik. Itulah kegiatan yang dilakukan Beok Taesan saat ini. Lalu Beok Taesan bertanya kepada salah seorang pelacur, "Di mana pengawal yang datang bersamaku?" Pelacur itu menjawab kalau ia menunggu di tangga dan menjaga tempat ini. Beok Taesan bertanya kembali kepada para pelacur itu tentang rumor mengenai dirinya yang sudah bertebaran di kota ini. Dari apa yang ia dengar, Beok Taesan memiliki kekayaan sekitar 1000 gold, satu rumah bangsawan kecil, dan beberapa tempat pelacur sebagai warisannya. Karena kesehatannya, ia tidak mempunyai banyak kuasa maupun pengaruh, dan sepertinya seluruh sisa kekayaan diwariskan kepada putra tertuanya, yaitu Beok Taeso. Taesan menyudahi obrolannya itu, lalu beranjak dari tempat duduknya. Ia menunjuk salah seorang gadis bernama Hwaryong untuk bermalam dengannya. Di dalam kamar, sebelum memulai ritualnya, Beok Taeso bertanya kepadanya, "Sudah berapa lama kau tinggal di tempat ini?" Gadis itu menimpali, "Sudah sekitar 10 tahun, Tuan." Taesan memandanginya sembari tersenyum. "Kalau begitu, mari kita mulai." Di luar ruangan, para pelacur menuruni anak tangga sembari bergosip mengenai Taesan. Pria itu begitu rapuh dan lemah, paling kuat mungkin hanya 1 ronde. Salah seorang menimpalinya, "Paling tidak ia rupawan. Selanjutnya, aku juga mau bermain dengannya." Lalu suara erangan membuat mereka terkejut. Suara itu mengalir begitu deras. Seluruh gedung bergema, para pengunjung keheranan. Bahkan ada juga yang sampai memujinya dengan berkata, terdengar dari suaranya, ia jago dalam bergaya. Tangan Hwaryong menggenggam dengan erat, mulutnya terbuka, matanya memancarkan kenikmatan. Ternyata, itu karena Taesan yang tengah menyerap jiwanya menggunakan teknik penyerapan esensi jiwa. Setelah menyerap esensi jiwa, ia keluar kamar dengan perasaan kosong. Ia sadar kalau tindakan tersebut hanya solusi sementara. Setelah melangkah keluar, para pekerja rumah bordir memandanginya, namun tidak ada satupun yang berani menanyakan apa yang terjadi di dalam kamar itu. Bagi Taesan, itu lebih baik. Di dalam kamar, setelah bermalam dengan Taesan, Hwaryong memancarkan aura yang bersinar, berbeda dari yang sebelumnya. Ia tampak sangat cantik, bahkan membuat teman-temannya iri terhadapnya. Setelah sampai di kediamannya, Taesan bergegas ke dalam kamar untuk menyambungkan titik-titik meridiannya. Namun, ia hanya berhasil menyambungkan meridian kecilnya saja. Ia tiba-tiba teringat saat-saat kematiannya. Ia menyadari sesuatu mengenai teknik Soul Augmenting Demonic Art miliknya. Menurutnya, jika ia membunuh orang lain dan menyerap esensi jiwanya, itu hanya akan menimbulkan efek samping dan membuat tubuh ini terbebani. Sedangkan, jika ia hanya menyerap jiwa kotor yang masih hidup,
itu akan lebih gampang untuk dimurnikan. Alasannya tidak lain karena semakin kuat pikiran seseorang, maka akan semakin kuat pula energinya. Apalagi untuk wanita penghibur yang telah lama melalui kehidupan yang sulit semasa hidupnya. Alasan itulah yang membuatnya berkunjung ke rumah bordir dari waktu ke waktu. Di saat Taesan berkunjung ke rumah bordir lagi, para pelancur berhamburan, berlarian menuju tempat Taesan berada. Hal itu karena sebuah rumor yang beredar di kalangan mereka. Jika kau menghabiskan malam dengannya, maka kau akan lebih cantik dari sebelumnya. Di sisi lain, pemilik rumah bordil ini yang tengah berdiskusi dengan bayangan yang disebut Phantom Shadow tengah merasa risih karena kehadiran Taesan yang setiap kali berkunjung membuat para pelacur terus mengerumuninya, dan hal itu pula membuat para pelanggan tidak senang dan ia merasa aneh karena Taesan selalu mengunjungi bordir Fragrant Flower namun tidak pernah ke rumah bordir Golden Wall Merchant miliknya. Karena rasa penasarannya itu, ia meniru Phantom Shadow untuk mengawasinya. Taesan yang tengah memilih wanita untuk bermalam dengannya tidak menemukan yang sesuai dengan kriterianya. Lalu ia menyuruh para pelayan untuk membawa seluruh pelacur ke hadapannya. Di tengah-tengah para wanita cantik tidak membuatnya tertarik. Ia melihat energi yang pekat dan menghampiri wanita yang mengeluarkan energi yang sangat menjadikan di dalam jiwanya itu. Wanita itu bernama Dayong. Taesan berkata, "Baiklah, malam ini akan aku habiskan denganmu." Perkataannya itu membuat para pelacur terkejut. Bagaimana tidak, Taesan memilih yang terburuk daripada yang tercantik. Ketika membuka ruangan, Taesan tertegun sejenak. Ia tersenyum lalu berkata, "Sepertinya ada pengintip di sini." Ia memanggil pengawalnya, lalu meminjam sebuah pedang miliknya. Ia membebaskan pedang itu, melemparkannya, membuatnya tertancap di atas atap. Tapi tiba-tiba, darah bercucuran menyelimuti sebuah pedang, membasahi lantai dalam ruangan. Cheon Kyung-wan terkejut, Dayong gemetar ketakutan. Taesan berbicara kepada Cheon, "Dia masih hidup, aku serahkan sisanya kepadamu." Cheon mengangguk. Taesan memanggil Dayong, yang membuatnya tersadar dari rasa ketakutannya itu. Taesan berkata, "Bagaimana menurutmu? Aku akan menyerap seluruh jiwamu hari ini, jadi tunggu saja." Di sisi lain, di Manurion, tempat kediaman tunangan Beok Taesan berada, pengawal Manurion yang bernama Yo Seon memberitahu tuan muda Taesan sering mengunjungi rumah bordir. Yeon Harin, yang seorang tunangan Beok Taesan, ia menimpali, "Apa dia punya julukan karena itu?" Yo Seon menjawab, "The Night King of the Fragrant Flower House," atau pria dengan potensi yang tak tertandingi. Sontak saja, Yeon Harin menutup buku yang sedang ia baca. Dengan nada tegas ia berkata, "Antar aku ke rumah bordil itu, aku ingin bertemu dengannya." Di luar ruangan, sembari memancarkan energi yang begitu hebat, Taesan bertanya kepada Cheon Kyung-wan, "Apa yang kau lakukan dengan asasinnya?" Ia menjawab, "Saya memenjarakannya." Di dalam pikiran Cheon Kyung-wan, apa dia memang tuan muda yang sebelumnya kau kenal? Bukan hanya energinya yang berubah, ia juga mampu menyerang asasin yang tanpa ia sadari secara akurat. Seakan-akan dia telah menjadi orang yang berbeda. Di dalam perjalanan menuju kediaman, ketika ia tenggelam dalam pikirannya, ia berpapasan dengan Yeon Harin dan pengawalnya. Yeon Harin memulai pembicaraan dengan berkata, "Apa kau selalu mengunjungi rumah bordir karena kau tak puas bertunangan denganku?" Ia mendekat, tubuh mereka seakan tanpa jarak, beradu napas dengan tangan yang seakan ingin memeluk. "Bahkan jika kau sengaja melakukan hal itu, aku tak akan menyerah terhadapmu," ucap Yeon Harin. Taesan menjawab, "Aku tidak pernah menyerah terhadapmu." Kata-kata itu membuat Harin merasa senang karena selama ini Taesan yang dulu tak pernah menunjukkan rasa terhadapnya. Di malam harinya di dalam penjara tempat asasin itu dikurung, Beok Taesan menyerap jiwa asasin itu. Namun jiwanya itu terlalu kotor untuk ia serap, menyebabkan ia terkena efek samping. Sedangkan di rumah bordil, sang pemilik merasa cemas karena Phantom Shadow yang tertangkap oleh Beok Taesan menghilang tanpa kabar. Tapi tiba-tiba Phantom Shadow datang dengan gelagatnya yang aneh. Sang nyonya menyuruh pelayan menyerang titik tekanannya. Namun setelah itu hal yang tak terduga pun terjadi. Tubuhnya malah mencair yang hanya menyisakan tulang, membuat mereka terkejut. Sang pemilik langsung murka. Ia mulai mengatur siasat untuk membalas dendam kepada Beok Taesan. Ia menyuruh pelayannya untuk mengirim Dayong kepada Taesan, yang sebelumnya akan dikirim untuk pemimpin sekte Crimson Dragon. Hal itu karena ia ingin mengadu domba antara Beok Taesan dengan pemimpin sekte Crimson Dragon yang terkenal kebuasannya. Dayong, yang sebelumnya menghabiskan malam dengan Taesan, ia berdiri di depan pintu kediaman sang tuan muda, tengah memikirkan tentang takdir yang tak ia sangka. Pasalnya, ketika ia meminta untuk melayani Beok Taesan, sang pemilik memarahinya dengan berkata jika lu bukan siapa-siapa dan akan diseret ke pemimpin sekte Crimson Dragon. Namun tak berselang lama,
ia malah membiarkannya untuk melayani sang tuan muda. Dayong mengetuk pintu, mengucapkan salam, menunduk, lalu mengutarakan isi hatinya jika ia ingin melayaninya dan ingin memberikan seluruh hidupnya padanya. Taesan yang melihat perubahan pada diri Dayong, ia sampai berpikir apa penampilannya itu berubah karena energinya telah fuseraf. Taesan menerimanya dan menjadi sosok untuk mengatur tempat untuknya. Karena mulai sekarang ia akan menjadi pelayan di sini. Sosok keheranan karena ia terlalu cantik untuk menjadi seorang pelayan. Namun ia hanya bisa memendam rasa penasarannya itu. Malam harinya ketika ia mengunjungi rumah bordil yang berbeda, ia bertemu dengan Wi Jeoksim, ketua sekte Crimson Dragon beserta dua anak buahnya. Mereka adalah grup unortodok yang bermarkas di sekitar sini, yang membuat para warga ketakutan saat melihatnya. Taesan tak menghiraukannya. Taesan lebih memilih pergi untuk menjauhinya. Namun Wi Jeoksim yang melihat Taesan ingin pergi terus memakinya, lalu menyebut kalau Taesan tuh gigolo. Tak terima dengan perkataannya itu, ia menyuruh Kyungwan untuk mengurus dua anak buahnya, sedangkan pemimpinnya ia sendiri yang menghadapinya. Wi Jeoksim tak berhenti berkata, siapa sangka kau mempekerjakan pengawal hanya untuk terlihat maco. Lalu ia memberi penawaran kepada Taesan untuk segera mengembalikan Dayong. Taesan menghela napas lalu berkata, mulutmu bau busuk, apa kau mau bertarung dengan bacotanmu? Wi Jeoksim terlihat kesal dengan perkataannya itu, membuatnya langsung merangsek maju untuk menghajar Taesan. Kyungwan yang tak sempat merespon hanya bisa melihatnya. Namun, ingatan Heavenly Demon masih mengalir kuat dalam pikirannya. Ia hanya butuh satu gerakan untuk membuat pemimpin yang paling ditakuti itu terkapar. Melihat itu, Kyungwan meragukan identitas tuan mudanya lagi, karena ia berhasil membunuh pemimpin sekte Crimson Dragon dengan tangan kosong. Apalagi, ia hanya butuh satu serangan saja. Setelah kejadian itu, ia meratapi kondisi tubuhnya yang kian memburuk. Dalam pikirannya, ia tahu kalau tindakannya itu terbilang sembrono. Tapi, sebagai mantan Heavenly Demon, ia enggan dirinya dianggap sebagai gigolo. Sesampainya di kediaman, ia melihat pengawal Harin yang tengah menunggu kepulangannya. Ia bertanya, aku ragu jika kau kesini hanya untuk berkunjung. Ada apa? Pengawal Harin berkata, pertunangan Anda dengan nona Buddha sepertinya akan dibatalkan. Mendengar itu, keringat Kyungwan bercucuran, namun Taesan tak merespon apapun. Pengawal itu kembali menjelaskan, salah satu dari klan Zhongli yang tergabung dengan aliansi Murim melakukan lamaran kepada Yeon Harin, yang membuat Manor Yeon mengalami keputusan yang sulit dan mencoba mengakhiri pertunangannya itu. Karena tindakan yang Taesan tunjukkan akhir-akhir ini sangat melenceng dari moral. Tapi nona muda sangat menentangnya, maka dari itu dia menyuruhku ke sini untuk melindungimu dari klan Zhongli jikalau mereka melakukan hal yang macam-macam. Mendengar itu, Taesan memasang ekspresi acuh tak acuh, karena yang mereka tidak tahu, dulu saat ia menjadi Heavenly Demon, klan Zhongli meninggalkan klan lain dan melarikan diri terbirit-birit dalam medan perang. Saat mereka berjalan di hutan, Taesan berhenti, membuat Kyungwan bertanya, ada apa tuan muda? Lalu ia berkata, ada beberapa orang di sana, yang membuat Kyungwan langsung tersadar. Para asasin itu melompat ke hadapan Taesan, lalu salah seorang pemimpinnya meminta mereka untuk ikut bersamanya. Taesan yang tak gentar sedikit pun menyuruh Kyungwan untuk menghabisi pemimpin itu, karena ia yakin Kyungwan mampu untuk membunuhnya. Kyungwan yang percaya sepenuh hati dengan tuan muda yang ia layani tak membantah perintahnya itu. Bagai hembusan angin, ia melewati para asasin dengan begitu mudah. Asasin itu memulai serangan pertama dengan refleks yang bagus. Kyungwan menghindar. Konfrontasi antar pedang pun tak terhindarkan. Mereka mulai jual beli serangan, membuat dentuman pedang yang peradu memecahkan sunyinya malam. Pertarungan mereka pun mencapai titik klimaks ketika Kyungwan berhasil menebas tangan pemimpin itu. Yeo Se-yeon memperhatikan pertarungan itu. Ia dibuat takjub dengan kekuatan yang Kyungwan keluarkan, karena sebelumnya dia belum sampai pada tingkatan saat ini. Ketika ia tenggelam dalam launannya itu, Taesan menyuruhnya untuk menghabisi asasin yang tersisa, tapi jangan membunuhnya karena ia ingin menginterogasi. Sontak saja ia mulai melumpuhkan mereka satu persatu. Ia terkejut ketika salah satu asasin menyerang Taesan dengan pedang yang hampir menyentuh leher. Tiba-tiba Kyungwan datang. Ia meloncat dan langsung membenturkan kepala asasin itu ke tanah, membuat Taesan tak habis pikir, karena ia lebih memilih menyelamatkannya daripada mengejar asasin yang kabur. Jika ini terjadi saat aku masih menjadi Heavenly Demon, kepalanya sudah melayang. Tapi entah mengapa, aku tidak semarah itu. Para asasin yang tertangkap memohon untuk diampuni. Asasin itu berkata kalau ia dari sekte Crimson Dragon dan wakil pemimpin yang mengirim kami ke sini. Mendengar itu, membuat Taesan mengurungkan niat untuk membunuh mereka. Ia menyuruh Kyungwan dan Yeo Se-yeon untuk terus membiarkan mereka hidup. Kyungwan dan Yeo Se-yeon melindungi ruangan itu. Suara kenikmatan meluncur dari bilik itu, membuat wajah Yeo Se-yeon dan Kyungwan memerah, tersipu malu. Begitupun dengan asasin yang mereka bawa, membuat mereka memasang wajah tanda tanya.
Setelah melakukan yang enak-enak, Kyungwon memberitahu antara percakapan dirinya dengan para assassin itu. Mereka menerima perintah untuk membawa Tuan Muda ke sekte Crimson Dragon, dan terkait identitas assassin yang melarikan diri hanya diketahui oleh para petinggi sekte itu saja. Taesan menduga kalau dalam dibalik penyerangan mereka itu dipelopori oleh klan Zhongli. Menurutnya, kalau assassin yang melarikan diri itu berbeda dari seniman bela diri biasa. Lalu ia menyuruh membawa mereka kembali ke Golden Wall Merchant. Sesampainya di kediaman, Taesan mengajari mereka sebuah teknik pembatasan sederhana dengan cara menyuntikkan energi internal yang akan menyebabkan fungsi tubuh yang mereka katakan tidak akan berfungsi secara sengaja. Dan kunci teknik ini ada pada pengendalian energi internal. Kyungwon dan So Yeon terkejut melihat teknik itu, karena teknik itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Namun mereka langsung bisa memahaminya. Para assassin itu pun jadikan kelinci percobaan oleh mereka. Di saat yang bersamaan, Beok Wo Hang, Master Pavilion Joso, sekaligus paman Beok Taesan, bersama dengan anaknya yang bernama Beok Sang-il, sekaligus penerus Pavilion Joso, tengah berdiskusi mengenai kejadian yang menimpa Beok Taesan dengan Body Fragrant Flower. Mereka ingin membuat kesempatan ini untuk membuat Body Fragrant Flower sebuah organisasi intel dunia bawah untuk berpihak kepada Golden War Merchant. Selain itu, mereka juga membahas tentang kekuasaan yang kosong yang tengah dialami oleh sekte Crimson Dragon, dan ada kemungkinan mereka akan terpecah menjadi dua kubu karena intervensi dari luar, dan menduga bahwa aliansi Golden Heavenly lah yang terlintas di benak mereka. Aliansi Golden Heavenly terbentuk dari beberapa kelompok merchant yang ada di Wuhan. Di permukaan, mereka bergabung dengan dalih untuk saling membantu, padahal yang sebenarnya mereka lakukan adalah menekan aliansi Golden War Merchant. Tiba-tiba, Beok Wo Hang bertanya tentang Taesan yang mulai dijuluki sebagai Raja Malam. Apa kau tahu obat apa yang ia konsumsi? Saya tidak tahu, saya rasa dia hanya meminum obat stamina. Mungkin sebentar lagi dia akan mati, ucap Beok Sang-il. Beok Wo Hang menjawab, aku tahu, sembari berjalan dalam pikirannya. Meskipun begitu, aku tetap iri padanya. Setelah melakukan teknik penekanan, Taesan menyerahkan para assassin itu kepada Soso karena ia mengingat kalau Soso sedang butuh pekerja baru. Lalu Taesan memberi mereka nama yang baru, dimulai dari kiri Black One, tengah Black Two, dan kanan Black Three. Membuat para assassin pun tercengang seakan tak terima dengan nama pemberian itu. Tapi Taesan tiba-tiba memelotot, membuat para assassin itu langsung bersujud sambil berkata, apapun yang Anda katakan, kami akan menerimanya dengan senang hati. Kau juga dengarkan, itulah nama mereka dan suruh semaumu, ucapnya kepada Soso. Di tempat berlatih, Kyungwon melatih jurus silatnya sembari membayangkan pertempuran yang tuannya alami. Ketika serangan santai pada dagu membuat pemimpin yang paling buas tumbang begitu saja. Itu adalah seni bela diri yang belum pernah Kyungwon lihat. Memang benar, ketika aku tidak bisa bertambah kuat, aku menjadi gelisah. Akan tetapi, setelah melihat Tuan Muda, aku berpikir Tuan Muda lah yang bisa mencapai pemahaman baru bagiku. Ketika Kyungwon tengah asik dalam pikirannya, ia tersadar ketika sebuah suara seseorang berkata, matahari sudah mulai terbenam, ayo kita ke rumah bordir lagi. Yang ternyata itu adalah Taesan yang mengajak Kyungwon untuk rumah bordir. Lantas, Kyungwon memberanikan diri untuk bertanya tentang hal yang mengusik pikirannya selama ini. Apa Tuan akan terus menyembunyikannya? Taesan menjawab, menyembunyikan naon? Kyungwon kembali berkata, setelah kejadian yang menimpa Anda dan melihat kemampuan yang Anda tunjukkan, saya jadi yakin. Namun sebelum omongan itu selesai, Taesan langsung gelisah dan berpikir kalau Kyungwon sudah sadar kalau ia adalah orang yang berbeda karena ia tidak bisa membiarkan siapapun tahu mengenai identitas aslinya. Ia mempertimbangkan akan membunuh Kyungwon atau tidak. Tiba-tiba Kyungwon bersujud. Ia memohon dirinya diangkat sebagai seorang murid karena menurut rumor yang beredar, orang yang meridiannya terputus adalah orang-orang yang jenius, dan menurutnya Taesan juga termasuk golongan itu. Ada alasan mengapa Kyungwon bersikukuh untuk menjadi murid Taesan. Ia ingin segera bertambah kuat untuk bisa membalaskan dendam kepada orang yang menghancurkan sektenya. Mendengar pernyataan itu, Taesan berkata, jangan gunakan balas dendam sebagai motivasi pada setiap tindakanmu. Ada banyak orang yang kehilangan sektenya, dan kau adalah salah satu di antara mereka. Dan mereka yang menggunakan emosi sebagai motivasi untuk berkembang tidak akan bertahan lama di dunia ini. Jadi, carilah keinginanmu sendiri untuk berlatih dan bertambah kuat. Dengan begitu, kau akan melakukan balas dendam kapanpun yang kau mau, ucap Taesan sembari meninggalkan Kyungwon. Mendengar itu membuat Kyungwon terlihat lega. Ia memberikan penghormatan dengan cara seorang prajurit. Di perjalanan menuju rumah bordil, Taesan mencium bau darah yang begitu pekat, sedangkan Kyungwon dan So Yeon tidak menciumnya. Sepertinya ini aroma dari assassin yang tangannya terpotong sebelumnya, dan Taesan merasakan keberadaan lain selain assassin itu.
Taesan langsung menyuruh Kyungwon untuk membunuh salah satu dari dua kehadiran yang ia rasakan. Kyungwon bergegas pergi dan melaksanakan perintahnya tanpa ragu, sedangkan Yo Soyeon melakukan tindakan defensif. Tiba-tiba belati meluncur dengan cepat ke arahnya, tapi Taesan dengan mudah menangkapnya. Lalu assassin itu menyerang maju dan ditahan oleh Yo Soyeon. Assassin itu mundur lalu Soyeon mengejarnya, dan di saat ia mengejar, ia tersadar kalau itu hanya jebakannya saja. Target utama sang assassin tidak lain adalah Tuan Muda. Namun itu semua sudah terlambat untuk ia sadari, sehingga sang assassin merangsek maju ke arah Taesan. Dia berhasil menusuk Taesan, namun sang assassin itu bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Ia sudah menusuk dadanya, kenapa ia masih bisa berbicara? Ketika ia menyadari kalau serangannya itu adalah kecohan dari Taesan, di saat itulah tangan Taesan menghantam lehernya, membuatnya menyemburkan darah dan bertekuk lutut.